Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat An-Nas memiliki banyak keutamaan jika rutin membacanya. Keutamaan tersebut mulai dari mendapat perlindungan Allah hingga menjadi obat. Dalam Al-Quran, Surat An-Nas adalah surat ke-114 sekaligus menjadi surat penutup. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan termasuk kelompok surat Muawwidzatain bersama dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Surat Al-Muawwidzatain merupakan surat yang terdiri dari 2 surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Muawwidzatain sendiri diambil dari awalan kedua surah yang sama-sama menggunakan kata a'udzu, aku berlindung. Dalam buku tafsir Al-Munir, kedua surah Al-Muawwidzatain juga dikenal dengan sebutan Al-Mukasyataan yang mampu membebaskan manusia dari sifat munafik. Surat An-Nas diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan surat Al-Falaq. Kedua surat tersebut masuk dalam kelompok surat Al-Muawwidzatain yang terdiri dari surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Ketiga surat ini memiliki kedudukan cukup tinggi. Surat yang tergolong Al-Muawwidzatain sangat dianjurkan untuk dibaca setelah menunaikan ibadah salat. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Muawwidzatain pada setiap sehabis salat. Hadits riwayat Abu Dawud. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini yang berarti manusia. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke kota Madinah dan masih berada di kota Makkah. Isi surah An-Nas adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Berikut ini adalah beberapa keutamaan dari surat An-Nas yang perlu kamu ketahui. 1. Menangkal guna-guna dan sihir. Keutamaan dari surat An-Nas, yaitu menangkal guna-guna atau sihir. Dikisahkan dalam kitab Ad-Dalail bahwa surat ini diturunkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah. Kemudian, diutuslah 2 malaikat untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang lainnya duduk di samping kakinya. Malaikat menjelaskan asal penyebab dari penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sedang diguna-guna atau disihir oleh Labid bin Asyam seorang Yahudi. Malaikat memberitahu letak guna-guna disimpan, yaitu di dalam kotak yang diletakkan pada sebuah sumur yang airnya keruh. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat untuk mencari dan membakar kotak tersebut. Kemudian, turunlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Saat Rasulullah membaca 1 ayat maka terurai pula 1 guna-guna dalam dirinya. 2. Mendapat perlindungan Allah. Seorang muslim yang hendak memohon perlindungan dianjurkan membaca surat An-Nas. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengumumkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, wahai Uqbah, maukah kuberitahukan kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah An-Nas. Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kali engkau akan tidur dan setiap engkau bangun. Tidaklah seseorang meminta dan tidaklah seseorang berlindung dengan surah seperti itu, melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Hakim. 3. Mengobati berbagai penyakit. Surat An-Nas juga dapat memberi manfaat sebagai obat ketika sakit. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya, jika Rasulullah merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya Al-Muawwidzatain dan meniupkan. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang membacakan kepada beliau Al-Muawwidzatain, lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dengan mengharapkan berkahnya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. 4. Menjaga dari keburukan. Mengutip dari buku Keutamaan Al-Quranul Azim oleh Ahmad Abdul Jawad, membaca surat An-Nas dapat menjaga dari suatu keburukan.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, An-Naas dan Al-Falaq di sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu keburukan. 5. Pelindung dari gangguan setan ketika tidur. Surat An-Nas dapat menjaga seseorang dari gangguan setan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 3 surat sebelum tidur, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pergi ke tempat tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian meniupkan dalam terbukanya dan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian dengan kedua telapak tangan itu, beliau mengusap tubuh beliau, dimulai dari kepala dan wajah serta anggota tubuh lainnya. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Hadits riwayat Al-Bukhari. Kandungan surat An-Nas. Kandungan surat An-Nas adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk umatnya agar memohon perlindungan kepada Tuhan sekaligus memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman-ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam surah ini bahwa Dia adalah Raja manusia yang memiliki dan mengatur semua syariat dan hukum-hukum agama. Barang siapa yang mematuhinya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di samping itu, terdapat kandungan perintah pada manusia agar manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan. Gangguan tersebut juga bisa saja datang dari jin atau manusia. Adapun salah satu keutamaan dari surah An-Nas ini yaitu dapat dijadikan sebagai bacaan zikir pagi dan petang. Hal ini disandarkan dari cerita Abdullah ibnu Hubaib yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami keluar di suatu malam yang sedang turun hujan dan hari sangat gelap untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat kami. Kami menjumpai beliau dan beliau bersabda, katakanlah, aku tidak mengucapkan apapun. Kemudian beliau, Rasulullah, bersabda lagi, katakanlah, aku tidak mengatakan sesuatu apapun. Lalu beliau bersabda kembali, katakanlah. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang harus aku ucapkan? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain ketika sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali. Hal itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadits riwayat Tirmidzi dan Nasai. Itulah keutamaan dan kandungan surat An-Nas yang bisa kamu amalkan serta rasakan manfaatnya. Surat An-Nas diturunkan untuk menunjukkan bahwa sebaik-baiknya tempat memohon perlindungan hanya kepadanya. Surat An-Nas juga menjelaskan bahwa godaan tidak hanya datang dari jin dan setan, namun juga dapat dari manusia itu sendiri. Semoga pembahasan tentang keutamaan surat An-Nas ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan tentang konten Islami lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.